Oke lah. Belum pasti ya. Biasa di wawancara tapi di media. Itu boleh tuh Pak. Tuh kondisinya kayak itu. Susulan udah berapa kali ya? Yang kerasa ada 3 kali, Ini akan kondisinya dagang di pinggir jalan nih. mungkin bisa lebih, soalnya yang kerasa 3 kali. Terasa 3 kali. Itu tadi warga sempat berhamburan pas susulan. Pada keluar semua, ini juga sampai tumpah-tumpah. Tadi Tembok-tembok pada ini. sempat ditinggal dulu dagangan berarti ya pas susulan. Yang pada ditinggal panik Pak, Ini takut nggak ada susulan lagi? takut Pak. Takut ya. Ini juga baru goreng lagi. Kondisi ya, di rumah kayak gimana untuk di rumah sendiri ya? Yang di belakang dapur pada ini apa? Atapnya pada Udah hancur. hancur. Tetangga ya banyak yang pada ini pada hancur-hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya laporkan, saya selaku Kapolsek Kertasari itu Fajar Sodik melaporkan tadi terjadi gempa kurang lebih pukul 09 lebih 35 menit di wilayah hukum Kertasari. Dan untuk kejadian gempa di wilayah hukum Kertasari 3 kali berturut-turut. Untuk situasi terkini yang kami data dengan personil jajaran para Babin untuk di 8 desa, ada beberapa titik wilayah hukum Kertasari yang terdampak cukup parah untuk efek dari 3 kali berturut-turut gempa. Di antara lain yang pertama di desa Ciberem, beberapa dampak rumah yang kena efek gempa
kemudian fasilitas umum, baik sekolahan SD, puskesmas kurang lebih kerusakan hampir 75%, kemudian kecamatan, beberapa SD dan fasilitas umum yang lainnya terdampak cukup lumayan berat. Untuk korban-korban jiwa alhamdulillah masih negatif, hanya luka-luka ringan, kurang lebih ada 24 orang di seputaran wilayah hukum Desa Ciberem. Kemudian kami pun sudah mengecek di seputaran wilayah hukum Desa Cikembang. Alhamdulillah beberapa rumah juga terdampak efek dari gempa di Kertasari. Kurang lebih ada 5 rumah, termasuk fasilitas umum, masjid dan desa, kantor desa, dan beberapa tempat rumah warga. Dan korban jiwa pun di Desa Cikembang alhamdulillah negatif, hanya luka-luka ringan, ada berjumlah kurang lebih tadi 4 personil, 4 orang yang didata dari pihak kepolisian termasuk dari pihak kesehatan puskesmas. Upaya sementara Pak dari pihak kepolisian atau instansi terkait untuk menangani korban-korban yang terdampak gempa seperti apa? Untuk sementara upaya-upaya kami yang dilakukan koordinasi dengan pihak kecamatan Forkompinjam dan dinas kesehatan di dalam hal ini puskesmas Kertasari, penghimbauan dengan beberapa warga. Ya, ini ada lini lagi ya, ada gempa susulan lagi, berarti yang 4 kali ini. Upaya kami di pihak kepolisian dan Forkompinjam termasuk dari dinas puskesmas melakukan himbauan supaya warga tidak Di dalam rumah ya? di dalam rumah, tinggal di rumah untuk sementara waktu, karena 4 kali susulan ini, baru 4 kali, yang keempat kali ini berturut-turut, sehingga untuk menghimbau kepada warga masyarakat khususnya di wilayah hukum Kertasari supaya keluar rumah, menghindari tempat-tempat yang terefek dampak dari gempa, bisa bergeser ke lapangan di beberapa tempat yang tidak ada bangunan. Pak, untuk titik penampungan sementara dipusatkan di mana Pak? Ya, untuk titik penampungan untuk sementara di Cikembang, kita fokuskan di lapang di depan desa, kemudian untuk di Desa Ciberem di lapang Lebaksari. Demikian kami informasikan untuk beberapa kegiatan rangkaian pihak personil baik dari Forkompinjam, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak kepolisian. Dan kami ada 8 babin, 8 desa di wilayah hukum Kertasari pun kami sudah sebar lebar untuk memantau situasi dan mendata perkembangan pasca gempa di wilayah hukum Kertasari. Demikian dilaporkan. Pak, terakhir Pak, untuk korban-korban luka ringan sendiri di kemanakan Pak? Nah, untuk korban ringan, luka-luka ringan, termasuk yang sedang, ada kurang lebih 21 orang di Puskesmas Kertasari. Selebihnya itu juga pun menggunakan tenda ya, tidak di dalam puskesmas, karena efek dampaknya 75% kurang lebih bangunan di Kertasari Puskesmas itu cukup terdampak cukup berat. Selebihnya untuk yang 4 orang dirujuk ke